Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Baiklah, kali ini kita akan membahas ayat 148, 149 dan 150 dari surat Al-An'am. Adapun terjemahan dari ayat 148 surat Al-An'am adalah sebagai berikut. Artinya, orang-orang musyrik akan berkata, jika Allah menghendaki, tentu kami tidak akan mempersekutukannya. Begitu pula nenek moyang kami, dan kami tidak akan mengharamkan apapun. Demikian pula orang-orang sebelum mereka yang telah mendustakan para rasul, sampai mereka merasakan azab kami. Katakanlah Muhammad, apakah kamu mempunyai pengetahuan yang dapat kamu kemukakan kepada kami? Yang kamu ikuti hanyalah persangkaan belaka, dan kamu hanya mengira. Selanjutnya ayat 149 berbunyi sebagai berikut, yang artinya, katakanlah Muhammad, alasan yang kuat hanya pada Allah. Maka kalau dia menghendaki, niscaya kamu semua mendapat petunjuk. Berikutnya ayat 150 yang artinya sebagai berikut. Katakanlah Muhammad, bawalah saksi-saksimu yang dapat membuktikan bahwa Allah mengharamkan ini. Jika mereka memberikan kesaksian, engkau jangan ikut pula memberikan kesaksian bersama mereka. Jangan engkau ikuti keinginan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan orang-orang yang tidak beriman kepada akhirat, dan mereka mempersekutukan Tuhan. Itulah tadi terjemahan ayat 148, 149, dan 150 dari surat Al-An'am. Terkait dengan ayat-ayat di atas, ini adalah perdebatan yang disebutkan Allah Ta'ala dan tentang subhat yang orang-orang musyrik bergantung padanya dalam kesyirikan mereka dan pengharaman yang mereka haramkan. Allah memperhatikan apa yang ada pada mereka berupa kesyirikan dan pengharaman yang mereka haramkan ini. Dan dia mampu untuk merubahnya dengan memberikan kita petunjuk keimanan dan menghalangi antara kita dengan kekafiran. Tapi dia, Allah, tidak merubahnya. Maka ini menunjukkan bahwa dengan kehendak, keinginan, dan keridhoannya Allah dari kita dengan perkara ini. Karena itulah Allah berfirman, yang artinya telah kita bacakan tadi, yaitu pada ayat 148, yang artinya, jika Allah menghendaki, tentu kami tidak akan mempersekutukannya. Begitu pula nenek moyang kami, dan kami tidak akan mengharamkan apapun. Ini adalah kalimat pada ayat 148 surat Al-An'am. Hal ini serupa juga dengan firman Allah pada ayat 20 dari surat Az-Zukhruf. Surat Az-Zukhruf. Di mana artinya adalah Allah berfirman yang artinya, dan mereka berkata, sekiranya Allah yang Maha Pengasih menghendaki, tentulah kami tidak akan menyembah mereka, maksudnya menyembah malaikat. Mereka tidak mempunyai ilmu sedikit pun tentang itu. Tidak lain mereka hanyalah menduga-duga belaka. Begitu pula dengan yang ada dalam surat An-Nahl. Sama seperti halnya di atas. Allah berfirman yang artinya, demikian pula orang-orang sebelum mereka yang telah mendustakan para rasul. Ini adalah kalimat pada ayat 128 surat Al-An'am. Di sini maksud daripada kalimat demikian pula dengan orang-orang sebelum mereka yang telah mendustakan para rasul, ini artinya dengan subhat ini.
telah disesatkan, telah sesatlah orang-orang yang sesat sebelum mereka. Ini adalah hujah atau argumentasi yang terbantahkan dan batil. Karena andai kata benar, pasti mereka tidak akan mengalami musibah dan kehancuran atas mereka. Para rasul yang mulia menunjukkan mereka dan orang-orang musyrik akan mengalami siksaan yang pedih. Sesuai dengan ayat 148 surat Al-An'am, di mana Allah berfirman dalam kalimat pada ayat tersebut yang artinya, katakanlah Muhammad, apakah kamu mempunyai pengetahuan? Di sini maksudnya adalah apakah Allah Ta'ala ridho atas mereka dari apa yang telah kalian berada padanya. Kemudian pada kalimat di mana Allah berfirman, yang dapat kamu kemukakan kepada kami. Ini adalah kalimat dalam ayat 148 surat Al-An'am yang maksudnya adalah kamu menampakkannya kepada kami dan kamu menjelaskannya dan menampakkannya. Kemudian pada kalimat berikutnya adalah yang kamu ikuti hanyalah persangkaan belaka. Di sini maksudnya persangkaan tersebut artinya prasangka dan hayalan. Yang dimaksud dengan prasangka di sini adalah hayalan dan keyakinan yang rusak. Selanjutnya terdapat kalimat pada ayat 148 surat Al-An'am ini, yaitu kalimat yang artinya dan kamu hanya mengira. Di sini maksudnya adalah mengira itu artinya berdusta atas Allah dari apa yang kalian akui. Selanjutnya pada ayat 149 surat Al-An'am, Allah telah berfirman yang artinya, katakanlah Muhammad, alasan yang kuat hanya pada Allah. Maka kalau dia menghendaki, niscaya kamu semua akan dapat petunjuk. Di sini maksudnya atau maknanya adalah Allah telah berfirman kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu dalam ayat 149 surat Al-An'am ini, yaitu pada kalimat, katakanlah kepada mereka, wahai Muhammad, alasan yang kuat itu hanya pada Allah. Di sini maksudnya dia, Allah, itu mempunyai hikmah yang sempurna dan hujah yang kuat dalam memberikan hidayah kepada orang yang diberi hidayah dan menyesatkan orang yang sesat. Maka kalau dia menghendaki, niscaya kamu semua akan mendapatkan petunjuk. Ini adalah terjemahan dari kalimat pada ayat di atas, yang maksudnya kalau Tuhan menghendaki bahwa niscaya semuanya ini akan mendapat petunjuk. Semuanya itu maksudnya yaitu dengan kemampuan, kehendak dan pilihan Allah. Dan dia meskipun demikian meridhoi orang-orang mukmin dan membenci orang-orang kafir. Jadi Allah di sini walaupun demikian tetap meridhoi orang-orang mukmin dan membenci orang-orang kafir. Hal itu tercantum dalam surat Al-An'am ayat 35, di mana Allah telah berfirman yang artinya, dan sekiranya Allah menghendaki tentu dia jadikan mereka semua mengikuti petunjuk. Begitu juga Allah berfirman dalam surat Yunus ayat 99 yang artinya, dan jika Tuhanmu menghendaki tentulah beriman semua orang di bumi seluruhnya. Sama halnya dengan firman Allah dalam surat Hud ayat 118 dan 119, di mana Allah berfirman yang artinya, dan jika Tuhanmu menghendaki tentulah dia menjadikan manusia umat yang satu. Tetapi mereka senantiasa berselisih dan berpendapat, kecuali orang yang diberi rahmat dan Tuhan oleh Tuhanmu. Dan untuk itulah Allah menciptakan mereka. Kalimat putusan Tuhanmu itu adalah telah tetap. Aku pastikan akan memenuhi neraka jahanam. Aku pasti akan memenuhi neraka jahanam dengan jin dan manusia yang durhaka semuanya. Terkait dengan ayat ini, maka Ad-Dahhak berkata, tidak ada alasan untuk seseorang yang bermaksiat kepada Allah. Tetapi Allah memiliki alasan yang kuat terhadap hamba-hambanya.
Selanjutnya Allah berfirman dalam ayat 150 pada surat Al-An'am ini, di mana Allah berfirman yang artinya, katakanlah Muhammad, bawalah saksi-saksimu. Di sini maksud bawalah saksi-saksimu itu artinya hadirkanlah saksi-saksi kalian tersebut. Selanjutnya Allah berfirman dalam kalimat pada pada ayat 150 ini, yang artinya yang dapat membuktikan bahwa Allah mengharamkan ini. Itu maksud dari kalimat Allah mengharamkan ini adalah kalian mengharamkan ini. Maksudnya orang-orang kafir tersebut telah mengharamkan ini yang kalian dustakan dan yang kalian ada-adakan atas nama Allah. Selanjutnya Allah juga berfirman pada kalimat yang berikutnya dalam ayat 150 ini, yaitu dengan firman Allah sebagai berikut, jika mereka memberikan kesaksian, engkau jangan ikut pula memberikan kesaksian bersama mereka. Di sini maksudnya mereka mempersaksikan dan kondisinya adalah mendustakan dan berbohong. Di mana tercantum dalam firman Allah pada ayat 150 surat Al-An'am yang artinya jangan engkau ikuti keinginan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan orang-orang yang tidak beriman kepada akhirat dan mereka mempersekutukan Tuhan. Di situ maksudnya adalah mempersekutukan Tuhan adalah mereka mempersekutukan Allah dengan sesembahan yang lain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.